Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anis Setiawan, NIM 19 20 20 30 40. Saya akan memandu diskusi pada hari ini yang berjudul Gugus Kendali Mutu. Dan saya memiliki 3 anggota. Yang pertama terdiri dari Saudari Nurul Kurniasari, yang kedua Saudara Suwandi, yang ketiga adalah Saudari Eka Yunitasari. Baiklah, maka dari itu langsung saja ke materi yang akan disampaikan pertama kali oleh Saudari Nurul Kurniasari. Padanya kami persilakan. Saya Nurul Kurniasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kami mengenai pengertian dari gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Quality Control Circle adalah suatu kegiatan di mana sekelompok karyawan yang bekerja sama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu atau kualitas dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu. Gugus kendali mutu ini merupakan subsistem dari Total Quality Control, di mana Total Quality Control pada hakikatnya adalah sistem untuk mengikutsertakan karyawan dan pimpinan secara gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah untuk meningkatkan hasil kerja dan kepuasan pelanggan. Adapun pengertian dari gugus kendali mutu ini menurut pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Kaori Ishikawa menyatakan gugus kendali mutu adalah kelompok kecil untuk melakukan kegiatan pengendalian kualitas pada unit kerja yang sama. Kelompok kecil ini secara berkelanjutan menjadi bagian dari aktivitas pengendalian kualitas untuk pengembangan diri dan peningkatan dan pengembangan bersama dengan melakukan lokakarya, menggunakan teknik pengendalian kualitas dan dengan melibatkan semua anggota yang berpartisipasi. Yang kedua yaitu menurut Wahyudi, Suryohadi, dan Sudarsa menyatakan gugus kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang berjumlah antara 5 sampai dengan 10 orang dari bidang tugas yang sama atau kurang lebih sama, di mana mereka mengadakan pertemuan secara berkala dalam waktu tertentu untuk mengenal bidang masalah yang ada dalam bidang tugas mereka, mempelajari dan menganalisis masalah tersebut untuk menemukan faktor-faktor penyebabnya yang dominan, mencari alternatif atau pemilihan pemecahan masalah tersebut, mengajukan usulan pemecahan masalah kepada atasannya untuk hal-hal yang berada di luar wewenangnya. Yang ketiga, menurut Robson. Robson menyatakan gugus kendali mutu adalah sekelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 10 orang yang bergabung secara sukarela dan bekerja di bawah pengawasan seorang supervisor, serta mengadakan pertemuan secara teratur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang dihadapi di dalam pekerjaannya. Dari pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa gugus kendali mutu adalah sebuah kelompok kerja yang berasal dari unit kerja yang sama yang dengan sukarela secara berkala dan berkesinambungan mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu di tempat kerjanya dengan menggunakan alat kendali mutu dan proses pemecahan masalah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nurul Kurniasari. Maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eka Yunitasari. Padanya kami persilakan. Baiklah, saya Eka Yunitasari selaku anggota kelompok makalah berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua tentang ciri-ciri gugus kendali mutu. Pada gugus kendali mutu terdapat ciri-ciri dari gugus kendali mutu tersebut. Adapun ciri-ciri gugus kendali mutu adalah sebagai berikut. 1. Tujuan. A. Untuk meningkatkan komunikasi terutama antara karyawan lini dengan manajemen. B.
mencari dan memecahkan masalah. Ciri kedua yaitu ciri organisasi. A. Gugus kendali mutu terdiri atas seorang kepala dengan 8-10 karyawan yang berasal dari satu bidang pekerjaan yang sama. B. Gugus kendali mutu juga mempunyai seorang koordinator dan satu atau lebih fasilitator yang bekerja erat dengan gugus. Ciri yang ketiga yaitu ciri latihan. Ciri latihan ini hanya terdapat satu, yaitu latihan formal dalam hal teknik pemecahan persoalan. Biasanya merupakan bagian dari pertemuan gugus. Selain dari ciri umum tadi, gugus kendali mutu terdapat ciri khusus, yaitu 1. Setiap anggota bekerja sama dan melakukan kegiatan atas prakarsa mereka sendiri. Yang kedua, setiap anggota selalu berinteraksi untuk saling mempengaruhi. Yang ketiga, setiap anggota kelompok saling mengenal dengan baik, sehingga dapat berdiskusi secara terbuka. Dan terakhir, anggota kelompok mengadakan pertemuan secara rutin untuk mendiskusikan berbagai masalah guna mencapai tujuan bersama. Dan itulah materi tentang ciri-ciri gugus kendali mutu, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah berikutnya. Terima kasih kepada Saudari Eka Yunitasari. Maka pemateri terakhir akan disampaikan oleh Saudara Suwandi. Padanya kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Eka tadi, yaitu adalah tujuan gugus kendali mutu. Jadi tujuan gugus kendali mutu ini adalah untuk mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki sebuah perusahaan atau instansi lembaga, terutama sumber daya manusianya, secara lebih baik lagi. Nah, guna untuk meningkatkan mutu dalam arti luas objek perbaikan, yang temanya gugus kendali mutu sangat luas, meliputi bahannya, prosesnya, dan juga produknya, serta lingkungan dan lainnya. Nah, tema perbaikan objek dapat berasal dari para anggota, fasilitator, ketua gugus kendali mutu, atau pimpinan perusahaan sebuah organisasi tersebut. Adapun tujuan umum dari gugus kendali mutu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kesalahan dan meningkatkan mutu kerja. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan ketertiban dalam kerja secara efektif dan kompak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan problem kerja. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Yang kelima, meningkatkan disiplin dan sikap mental yang tanggap dan juga tangguh. Yang keenam, memperbaiki komunikasi dan hubungan antara sesama karyawan serta antara karyawan dan juga pimpinan atasannya. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan perorangan dan kepemimpinan. Yang kedelapan, bagaimana membangkitkan dan mengembangkan kesadaran akan sebuah mutu hasil tugas, pengalaman dan pelaksanaan tugas, dan juga menampung secara optimal seluruh ide dan saran yang timbul dan berkembang di kalangan staf karyawannya. Yang kesembilan, meningkatkan keterlibatan karyawan anggota pada persoalan-persoalan pekerjaan dan upaya pemecahannya. Yang kesepuluh, menggalang kerjasama kelompok atau teamwork yang lebih efektif lagi. Dan yang ke-11, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan pengembangan pribadi dan kepemimpinan, menanamkan kesadaran tentang bagaimana pencegahan sebuah masalah. Yang ke-14, mengurangi berbagai kesalahan dan meningkatkan mutu kerja. Yang ke-15, meningkatkan motivasi sebuah karyawan. Yang ke-16, meningkatkan komunikasi dalam sebuah kelompok. Yang ke-17, bagaimana menciptakan hubungan atasan dan bawahan yang lebih serasi dan juga akurat lagi. Yang ke-18, meningkatkan kesadaran tentang keselamatan pekerjaan. Yang ke-19, meningkatkan pengendalian dan pengurangan biaya. Nah, adapun sasaran dan juga tujuannya yang hendak harus dicapai dalam gugus kendali mutu, yaitu adalah bagaimana mengurangi kesalahan yang ada dan sekaligus meningkatkan mutu, menyadari akan pentingnya kerja kelompok, mendorong dan meningkatkan partisipasi dan motivasi individu, memperbaiki dan mengembangkan komunikasi dan hubungan antar pihak dalam perusahaan, mendorong pengembangan pribadi dan kepemimpinan. Baik, cukup. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Ade. Mengembangkan komunikasi dan hubungan antar pihak dalam perusahaan, mendorong pengembangan pribadi dan kepemimpinan. Baik, cukup. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Ade. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudara Suwandi. Maka telah selesai penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah melihat video ini atau memperhatikan dari awal. Saya mewakili kelompok ini akan menutup diskusi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.